Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Prodi HKI Stisnu Nusantara yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bertemu pada MK Tafsir Ayat Ahkam, ya. Ini pertemuan ketiga berarti. Pertama 2 minggu yang lalu kita bahas kontrak kuliah, lalu pertemuan di minggu kemarin kita bahas tentang kaitan tafsir ahkam dengan disiplin ilmu yang lain, dan sekarang kita membahas tentang tafsir ayat ahkam tentang bersuci, ya. Kalau dalam CPMK-nya nih, teman-teman nanti tahu ayat bersuci itu mana saja, ya. Memahami penafsiran ulama, hadis-hadis, dan hukum-hukum yang diistimbat atau digali dari ayat-ayat yang dikaitkan dengan hadis tadi, ya. Nanti kita juga akan kasih tugas kawan-kawan untuk bikin resume, ya, atau bikin catatan terkait dengan kuliah ini, ya. Makalah nanti penugasannya ada. Oke. Yang pertama bahwa ayat tayamum ini ada 2 dalam Al-Quran, yaitu ayat tayamum dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 dan ayat tayamum dalam surat An-Nisa ayat 43. Ya. Kita baca yang Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum minal ka'bain. Penggalan ayat yang pertama ini menjelaskan tentang kewajiban wudu, ya, wudu. Lalu nanti kemudian masuk pada uzur, ya, wa in kuntum mardha aw ala safarin. Jika kalian sakit atau dalam perjalanan, au ja'a ahadum minkum minal ghaiti, atau kalian baru datang dari tempat buang air, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyibah. Kalian tidak mendapati air, maka kalian boleh tayamum menggunakan tanah atau debu yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usaplah wajahmu dan tanganmu menggunakan debu itu. Di ujung ayatnya dijelaskan hikmah atau maqasidus syariah, ya, tentang tayamum ini. Ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Jadi, alasannya adalah bahwa agama ini tidak pernah menyulitkan hamba Allah untuk beribadah, tidak, ya. Oke, ini Al-Maidah ayat 6. Konteksnya awalnya konteks wudu, ya, atau hadas kecil yang kemudian ketika batal wudu dan tidak mendapati air untuk wudu lagi, maka mereka boleh melakukan tayamum. Ada ayat yang mirip dalam surat An-Nisa ayat 43, ya. Cuma konteks penggalan ayat pertama, ayat itu penting kita bikin unit-unitnya, ya. Jadi penggalan pertama ayat tentang apa, kelanjutannya apa, dan ditutup menggunakan apa, ya. Penggalan ayat pertama itu menjelaskan tentang, ya, diantaranya tentang orang yang junub dan tidak boleh masuk masjid, ya. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Jangan pula kalian hampiri masjid dalam keadaan junub, kecuali hanya sekedar berlalu saja. Lalu masuk pada uzurnya, wa in kuntum mardha aw ala safarin. Sama ini, ayatnya sama, ya. Penggalan ayatnya sama sampai ke ujung. Yang membedakan adalah kalau tadi dalam Al-Maidah ayat 6 itu ujung tayamum itu hanya disebut famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka tayamumlah kalian dengan debu yang baik, fatayammamu sha'idan thayyibah. Debu yang suci maksudnya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah mukamu dan tanganmu. Kalau tadi dalam Al-Maidah ayat 6 itu famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Jadi hanya ada tambahan atau beda pola, ada tambahan minhu di ujung ayat. Sementara penggalan ayatnya sama, mulai wa in kuntum mardha. Jadi faktor-faktor yang memperbolehkan orang tayamum itu mulai dari sakit, dalam perjalanan, sampai akhir sama. Ayat ini mempunyai asbabun nuzul. Nah, tidak kita pahami asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat secara langsung, tidak. Asbabun nuzul itu peristiwa-peristiwa yang bisa jadi melatar belakangi atau mengiringi turunnya ayat.
Secara ringkas, dalam hadis itu disebutkan bahwa asbabun nuzul ayat tayamum itu ketika dalam satu perjalanan Nabi mengajak Aisyah, istrinya, dan ketika pulang sampai di satu tempat yang bernama Baida atau juga di Dhatil Jesh. Jadi ini dalam pertempuran Dhatil Jesh kan begitu. Ya. Itu kalungnya Aisyah hilang. Ketika dicari-cari sampai singgah di tempat itu lama sampai akhirnya Nabi putuskan bersama dengan sahabat yang lain untuk menginap di situ. Masalahnya dalam hadis disebut redaksinya adalah walaisu alamain walaisa ma'ahum ma'un. Mereka tidak berada di tempat yang punya persediaan air dan mereka juga tidak mempunyai bekal air yang cukup. Ini kan buah si malakama ya, jadi perbekalan air nggak cukup, mestinya singgah di tempat yang ada airnya. Ini kan tidak. Sudah singgah di tempat yang tidak ada air, perbekalan air sendiri tidak cukup. Abu Bakar itu ketika banyak sekali omongan orang-orang itu datang ke tempat istirahatnya Aisyah. Memarahi Aisyah yang ketika itu Aisyah sedang berada bersama dengan Rasul, bahkan Rasul sedang tidur di paha Aisyah. Saya baca hadis ini tuh kelihatan sekali sisi humanis Rasul, sisi humanis Aisyah, dan sisi humanis Abu Bakar. Bagaimana hadis ini menampilkan sosok-sosok ini sebagai manusia yang ya punya emosi lah begitu. Disebut di sini bahwa Aisyah bilang radhiyallahu anha, "Fa'ata bani Abu Bakrin, ayahku marahiku, marah sekali." Sampai Aisyah itu waqala masya Allah ayyakun. Abu Bakar itu mengatakan apa saja yang Allah kehendaki untuk katakan. Artinya marah sekali Abu Bakar ini. Saking marahnya, ada Nabi loh di situ sedang tidur di paha Aisyah. Disebut waja'ala yat'ununi biyadihi fi khasirati. Abu Bakar itu menusuk lambungku, menusuk perutku, dan aku sebetulnya pengen kabur kan gitu. Kalau dalam bahasa Arab kita maknanya gitu. Fala yamna'uni minat taharruk, tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali karena Rasul sedang tidur di pahaku. Artinya, kalau waktu itu Rasul tidak sedang tidur di pahaku, aku sudah kabur ketika dimarahi dan ditusuk Abu Bakar gitu. Lalu kemudian Rasul bangun di waktu subuh dan tidak ada air untuk wudhu, turunlah ayat tayamum. Jadi bahwa peristiwa yang melatar belakangi ayat tayamum ini itu terjadi jauh sekali sesudah turun kewajiban wudhu. Kalau kita pahami apa namanya timelinenya atau kronologinya bahwa kewajiban wudhu sudah ada sejak Isra Mi'raj kan. Ketika sholat itu wajib, ulama kemudian memahami bahwa di saat yang sama wudhu sudah wajib. Jangan dipahami bahwa wudhu belum pernah dikenal oleh Rasul. Wudhu sudah dikenal oleh Rasul sama sebagaimana sholat dan baru wajib sesudah Isra Mi'raj. Oke, kita lihat beberapa hadis yang berkaitan tentang tayamum. Misalnya hadis dalam Muslim 522, lalu kemudian dalam Bukhari 335 dan Muslim 521, Muslim 544, dan Muslim 553 ya. Kita mulai satu-satu ya hadisnya. Hadis ini penting karena yang melakukan penafsiran pertama dan yang punya otoritas tertinggi untuk melakukan penafsiran itu kan Rasul. Sudah kita bahas bahwa ada ayat Al-Quran menyatakan litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Sebaik-baik penafsiran itu kalau satu ayat menafsir ayat yang lain, ya kan? Atau kalau tidak, ucapan Nabi, perbuatan Nabi itu menjadi tafsiran terhadap konteks ayat. Oke, dalam hadis Muslim 522 sebut di sini, ini mirip dengan hadis berikutnya, jadi kita perlu jeli. Makanya saya underline di situ. Ya. Nabi bilang fuddilna 'alan nas bisalasin. Ini hadis dari Huzaifah bin Yaman. Rasul bilang bahwa kita diunggulkan, diberikan kelebihan atas umat yang lain dengan 3 hal. 1, ju'ilat sufufuna kasufufil malaika. Barisan kita dijadikan seperti barisannya malaikat. Yang kedua, wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idzalam najidil ma. Seluruh permukaan bumi dijadikan untuk kita sebagai masjid dan debunya atau tanahnya dijadikan untuk kita sebagai alat bersuci.
Perhatikan baik-baik bahwa dalam hadis Muslim 522 ini, permukaan bumi itu sebagai masjid, dan debunya atau tanahnya itu alat bersuci ketika air tidak ada. Nah, perhatikan bahwa permukaan bumi itu masjid, dan debunya dijadikan sebagai alat bersuci. Bandingkan dengan hadis Bukhari 335, atau juga terdapat dalam Muslim 521, kalau tadi kan diunggulkannya, dilebihkan atas umat lain 3 hal. Ini 5 hal. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberikan 5 perkara yang mana belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Oke, kita langsung kepada pembahasannya. Yang ketiga, wa ju'ilat liyal ardu tayyibatan tahuran wa masjidan. Bumi itu dijadikan untukku dalam keadaan suci mensucikan dan sebagai masjid. Kalau di hadis yang pertama tadi, buminya sebagai masjid, tanahnya sebagai alat bersuci, media bersuci. Tapi kalau di hadis yang kedua ini, buminya itu sebagai masjid dan alat bersuci. Ingat, ketika disebut bumi atau permukaan bumi, itu tidak hanya tanah. Artinya kalau kita pakai hadis yang kedua, materi tayamum itu tidak hanya tanah. Kalau hadis yang pertama jelas ya, kita lihat lagi di sini. Bandingkan. Permukaan bumi dijadikan kita sebagai masjid. Debunya dijadikan kita sebagai alat bersuci. Tapi di hadis berikutnya disebut, bukan hanya tanahnya, bahkan buminya. Kan gitu. Bumi itu dijadikan untukku dalam keadaan suci mensucikan. Jadi bedanya dengan hadis yang pertama, kalau hadis yang pertama hanya menyinggung tanah sebagai media bersuci, kalau hadis kedua, apapun yang ada di bumi. Ini lebih umum. Kita lihat hadis berikutnya, bahwa Rasul bahkan pernah bertayamum bukan dengan tanah. Ya. Disebutkan dalam hadisnya Umar Maula bin Abbas, Maula itu budak yang dimerdekakan, bahwa dia mendengar bahwa Abdurrahman bin Yasar, Maula Maimunah, istrinya Rasul, jadi ini budaknya Maimunah, menghadap Rasul. Lalu kemudian sebelum menghadap Rasul ini, kita mampir ke tempatnya Abi Jaham bin Haris. Abi Jaham ini bilang, Rasul tadi datang dari arah sumur Jamal, Bi'r Jamal. Ada seorang laki-laki bertemu dengan Rasul, ucapkan salam pada Rasul. Lalu kemudian Rasul tidak menjawabnya, hingga Rasul sampai di dinding atau tembok. Rasul usap wajah dan kedua tangannya. Ini praktek tayamum. Di sini tidak disebut debu ataupun yang lain, tapi disebut dinding. Apakah di dinding itu ada debu? Itu persoalan lain. Tapi teks hadis, teksnya hanya mengatakan bahwa Rasul usap wajah dan tangannya di dinding. Bahkan kalau kita perhatikan ayat misalnya, ini nanti juga menjadi materi diskusi kawan-kawan ya. Apakah bisa materi selain tanah untuk menggantikan debu saat tayamum? Kalau kita perhatikan ayatnya, ini terjemahannya memang tanah ya, atau debu dalam sebagian terjemahan mushaf. Tapi kalau kita lihat ayatnya, kata-kata sa'id dan tayyiba, sa'id itu sesuatu yang berada di atas bumi. Dan itu tidak hanya debu atau tanah. Ya. Dalam dua ayat sama-sama menyebut sa'id, tidak menyebut turbah, tidak menyebut turab, tidak. Bahkan tidak menyebut arb, nyebutnya adalah sa'id. Sesuatu yang berada di atas permukaan bumi. Oke, next. Nah, ini juga hadis tayamum ini kaitannya dengan yang hadis ayat 43 ya. Bahwa ada seorang laki-laki datang pada Umar. Kemudian ia berkata, saya junub dan gak ada air. Umar bilang, kamu gak usah sholat. Tapi Ammar kemudian bilang, ingatkah engkau, hai Amirul Mukminin, kita pernah berada dalam satu laskar. Syariah itu ekspedisi militer. Peperangan yang tidak diikuti oleh Rasul. Jadi Rasul hanya melepas begitu, tapi tidak mengikutinya. Dalam perjalanan itu kita junub.
Lalu kemudian engkau, hai Amirul Mukminin, engkau tidak sholat. Sementara aku berguling-guling di tanah karena aku memahami kalau wudhu digantikan dengan tayamum, kalau mandi maka berarti guling-guling di tanah. Tapi kemudian Nabi berkata, tayamum baik menggantikan wudhu atau tayamum menggantikan mandi sama saja. Dua-duanya hanya dua organ tubuh yang diusap debu, yaitu muka dan tangan. Bahkan dalam hadis ini bukan muka dan tangan, muka dan telapak tangan. Nanti kita bahas. Oke. Kemudian fungsi tayamum ya. Fungsi tayamum ini kalau kita lihat di ayat 14 ayat An-Nisa 43 itu tayamum sebagai alternatif mandi. Ya. Tapi kalau kita lihat ayat tadi yang Al-Maidah ayat 6 itu tayamum sebagai alternatif wudhu. Nah, dua-duanya saling melengkapi ya. Jadi kalau konteksnya ayat Al-Maidah ayat 6 itu tayamum sebagai alternatif wudhu. Ketika mau wudhu dan air tidak ada. Tapi kalau konteksnya Nisa ayat 43 itu tayamum sebagai alternatif mandi. Ketika ingin mandi dan air tidak ada. Nah, ini mudah. Nah, ini sama seperti tadi, yang tadi bagannya. Ini tidak. Al-Maidah ayat 6 itu konteks alternatif wudhu. Sementara An-Nisa ayat 43 itu konteks alternatif mandi. Kita lihat dari mana? Kita lihat dari penggalan ayat yang pertama. Ayat ini kan nggak nyebutkan wudhu, betul, tapi nyebutkan kronologi dan prosedural wudhu. Kalau kalian hendak sholat, basuhlah muka, basuhlah tangan, usaplah kepala, basuhlah kaki, itu kan wudhu. Kalau nanti air tidak ada, baru tayamum. Sementara di ayat An-Nisa 43, ini kan konteksnya mandi. Jangan pula kalian hampiri masjid, sedangkan kalian dalam keadaan junub kecuali sekedar lewat sampai kamu mandi. Nah nanti kalau pengen mandi tapi sakit atau musafir ya, atau nyentuh perempuan nggak ada air maka tayamum lah. Ya. Oke. Perhatikan baik-baik. Ini yang terakhir adalah tentang area tayamum. Kita lihat ayat Al-Maidah ayat 6 ketika menjelaskan wudhu jelas sekali. Wudhu itu menyebut membasuh tangan dan disebut batasnya tangan sampai mana. Wa aidiyakum inal marofiki. Hai orang-orang yang beriman, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan sikut. Siku ya. Bagian tulang yang menonjol ini ya. Tapi ketika menyebut tayamum di ayat yang sama, masih di Al-Maidah ayat 6, Allah hanya menyebutkan famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Dalam An-Nisa ayat 43 juga sama. Tidak menyebut batasnya tangan sampai mana. Ada satu pola dalam Al-Quran, misalnya tentang hukuman mencuri ya. Ini tentu dengan beberapa kriteria ya. Orang mencuri dipotong tangan itu ya melalui proses pengadilan. Dan ada beberapa kriteria. Satu misalnya bahwa dia mencuri jumlah yang besar. Disebut itu mencapai nisabnya. Nisabnya itu rubu dinar. Kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas atau katakanlah misalnya 4 juta begitu, maka seperempatnya 1 juta. Yang kedua mencuri dari tempat penyimpanannya. Dalam bahasa fikih disebut min hirzi mislihi. Dan yang ketiga kemudian bukan dalam keadaan maja'ah atau dalam keadaan lapar ya. Tapi harus terbukti ya, harus terbukti. Oke. Dalam Al-Quran itu orang yang kena hukuman potong tangan, itu disebut potong tangan. Tapi tangan itu kan batasnya luas. Apakah dipotong sampai sikut, apakah dipotong sampai ketiak, apakah dipotong sampai lengan. Diambil batas minimal tangan tuh. Sendinya paling minim itu sampai pergelangan. Jadi telapak tangan. Oke. Jadi kata-kata tangan dalam Al-Quran, ada yang dimaknai tangan sampai sikut, ada yang ditafsirkan tangan sampai pergelangan. Wudu clear. Kalau wudu jelas. Bahwa dalam wudu itu membasuh tangan sampai sikut. Tapi kalau dalam tayamum itu hanya disebut basuh tangan saja. Maka nanti kalau dalam mazhab Syafi'i tayamum disamakan dengan wudu. Umum kan kita praktek tayamum ini misalnya kita ambil tangan kemudian usap muka, ambil debu lagi lalu kemudian begini ya sampai sikut dan begini. Tapi dalam mazhab yang lain itu ada karena mandang tangan hanya sampai pergelangan.
Itu kemudian ketika ngusap tangan hanya begini saja, pergelangan sampai ujung luar telapak tangan. Iya, jadi paham ya, area tayamum itu menimbulkan perbedaan pendapat karena redaksi dalam Al-Qur'annya sendiri tidak menyebut batasan untuk tayamum. Untuk wudu disebut batasannya. Oke. Nah, tugas teman-teman setelah ini, tadi kan disebut dalam tafsir ya, disebut dalam ayat ya kan ya, wa in kuntum mardha wala safarin, kalau kalian sakit atau dalam perjalanan ya. Coba nanti tugas teman-teman itu yang pertama adalah bahas atau diskusikan keadaan-keadaan apa saja yang memperbolehkan orang untuk tayamum. Ya, dalam Al-Quran kan tadi ada clue-nya, ada petunjuknya ada. Ya. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah sempat kita bahas, materi apa saja yang boleh digunakan untuk tayamum. Selama ini kan yang umum debu. Nah, tapi tadi kita temukan bahwa Rasul dalam dua hadis itu beda ya. Ada yang nyebut bumi sebagai masjid dan tanah atau debu sebagai media bersuci, tapi ada hadis juga yang menyebut bumi sebagai media bersuci dan sebagai masjid. Bahkan ada hadis yang menyebut tadi apa namanya, bahwa Rasul kemudian tayamum di dinding dan tidak disebut dalam teks hadis apakah ada debu dalam dinding itu. Ya, oke ya. Jadi tugas kawan-kawan jelas ya. Ini sebagai pengantar ya. Silakan dipahami, didiskusikan. Nah, nanti kemudian apa namanya tugas kelompoknya kawan-kawan sudah jelas ada dalam RPS itu ya. Nanti apa namanya kumpulkan tugasnya dan kita diskusikan bersama hasil penelitian kawan-kawan ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Dan kita akan ketemu lagi insya Allah setelah tugas kawan-kawan ini terkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.